Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum dimulai pembelajaran, mungkin apakah ada yang tidak hadir di sini? Hadir semua ya. Oke, baiklah kalau misalkan hadir semua, langsung dimulai aja pembelajaran. Nah, buat pembelajaran kali ini, di sini kita akan menggunakan yang namanya LKPD teman-teman, atau lembar kerja peserta didik. Nah, metode yang kita pakai itu nanti adalah project based learning. Nah, project based learning itu metode yang seperti apa? Nah, seperti sesuai dengan namanya juga project. Jadi nanti teman-teman bakal dibikin suatu kelompok buat diskusi. Nah, nanti mendiskusikan suatu masalah, terus mencari sebuah solusinya. Kemudian teman-teman merumuskan atau membuat suatu produk dari hasil solusi tersebut. Nah, untuk materinya itu kita adalah terkait larutan penyangga. Nah, di sini yang akan kita pelajari nanti yang pertama ada fungsi larutan penyangga, itu gunanya untuk apa, kemudian komponen dan cara kerja larutan penyangga, kemudian sifat larutan penyangga. Nah, yang nomor 4 ini nggak usah dulu teman-teman. Tuh. Nah, di LKPD nanti di sini saya akan bagiin LKPD untuk masing-masing dari kelompok. Nanti ada instruksi atau petunjuknya. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri, itu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah terkait pengawet makanan sebagai aplikasi dari konsep larutan penyangga. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga. Ketiga, peserta didik dapat merancang proyek sederhana seperti metode pembelajaran kita. Lalu yang keempat, peserta didik dapat menyajikan hasil proyek. Nanti teman-teman setelah praktek itu nanti teman-teman mempresentasikan hasil dari proyek teman-teman. Nah, kita langsung dibagi dua kelompok aja ya teman-teman. Nah, karena udah dibagi menjadi dua kelompok, ini saya kasih masing-masing satu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Tuh. Nah, sebelum lanjut teman-teman untuk diskusi, di situ terdapat dari masing-masing kelompok itu beda-beda studi kasusnya. Nah, ini saya ambil contoh yang untuk kelompok yang pertama. Di sini teman-teman pasti pernah bandingin antara jus yang beli di minimarket sama jus yang bikin sendiri. Pernah bikin jus sendiri kan? Nah, terus kenapa teman-teman tuh kalau misalkan beli jus di minimarket itu tahannya lebih lama, bisa sampai berhari-hari, berminggu-minggu bahkan. Nah, sedangkan kalau untuk teman-teman sendiri bikin jus sendiri itu pasti paling maksimal seminggu lah, walaupun itu udah masukin kulkas. Entah itu asam rasanya, entah itu berubah warnanya, entah itu bau. Nah, dari contoh yang di sini nanti kita selidiki teman-teman, kenapa jus kemasan tuh bisa tahan lama, bisa berbulan-bulan, sementara jus yang kita bikin sendiri itu cepat basi. Tuh. Nah, terus yang kedua, sebenarnya di dalam komposisi minuman kemasan tuh ada apa sih? Tuh, teman-teman pasti kepo dong, kok bisa gitu loh. Nah, itu nanti di LKPD akan dibahas. Nah, itu nanti didiskusin sama kelompoknya masing-masing. Tuh. Nah, ini sedikit ada kajian teorinya terkait nanti yang bakal jadi referensi teman-teman buat diskusi atau buat memecahkan suatu permasalahannya. Nanti bisa dipelajari sendiri di LKPD, bisa dibaca. Tuh teman-teman. Ayo bisa langsung mulai dikerjakan ya teman-teman. Oke, untuk kelompok 1, mungkin yang pertama bisa ditulis namanya dulu, nama per kelompoknya ya. Baik, Pak. Ya, kelompok 2.
langsung dikerjain di sini ya? Ya, langsung dikerjain di LKPD-nya nggak apa-apa. Enggak sih. Nyatanya walaupun ada pengawet sih misalnya tempatnya dibuka kan. Tempat tutup ya. Iya. Ya. Tempatnya pada tertutup, masih didesain tertutup. Itu kandungan pengawet ya. Terus wadahnya didesain tertutup. Ya, coba faktor-faktor yang bikin minuman itu bisa lebih awet. Minuman kemasan lebih awet daripada minuman yang kita bikin sendiri atau jus yang kita bikin sendiri. Pak, ini berarti ini kan penyebab warna jus tersebut menjadi dari merah terus ke oranye kusam itu karena ada reaksi kontaminasi sama udara apa bukan, Pak? Ya, coba teman-teman didiskusiin dulu, apa dikumpulin menurut teman-teman. Gimana buat kelompok 2? Ada yang dibingungin nggak kelompok 2? Belum, Pak, dan nomor 2 sekarang. Oke. Nah, komposisi yang dimaksud tuh teman-teman kalau misalkan minuman kemasan pasti di belakang ada ingredients atau komposisi kan. Nanti kayak perisai jambu lah kalau misalkan di jus jambu kemasan. Nah, boleh. Boleh sambil nyari di Google atau di artikel bisa ya, teman-teman. Kalau butuh referensi dari internet bisa lewat Google atau artikel ya, teman-teman. Pak, kalau ini gimana, Pak? Karena kan ini kan jus yang dibuat itu kontaminasi sama udara. Terus karena kontaminasi udara biasanya kan di udara ada bakteri, jamur dan lain-lain yang mengakibatkan warnanya tuh berubah. Ya. Terus karena solusinya itu membuat si jus ini biar awet gitu, Pak. Ya, berarti kalau misalkan itu kan gara-gara terkontaminasi udara kan. Terus tadi salah satu faktornya bakteri. Nah, nanti yang dipikirin gimana cara menghambat pertumbuhan bakterinya itu. Karena kan yang bikin warna yang berubah kecoklatan kan dari bakterinya tadi kan. Tuh. Nah, itu nanti solusinya apa? Tuh. Ini butuh 5 gak apa ya, Pak? Gimana? Buat komposisinya 5. Kurang apa? Boleh. Nggak apa-apa. Disebutin semua juga nggak apa-apa. Pak, berarti kalau komposisi minuman kemasan ini termasuk yang gula. Iya, gula, air, jusnya. Tuh. Terus apa merek apa, Bu? Iya. Tuh. Gimana kelompok 1? Ada yang mau tanya lagi nggak? Pak, ini udah sampai solusinya tadi. Oke. Mana? Buat kelompok 2 udah nemu solusinya belum? Sementara belum, Pak, ini baru dibaca. Aduh, kok belum, gimana tuh? Tuh. Tadi kan buat yang kelompok 1 kan tadi udah ngurumusin nih alasannya, kira-kira kenapa alasannya? Kenapa jus kemasannya lebih tahan lama? Karena ada kandungan pengawet di dalamnya. Terus juga desain kemasannya pun kalau tertutup berarti dia lebih awet. Ya, terus yang kedua komposisi minumannya kan udah nemuin. Nah, terus teman-teman gimana caranya kok bisa awet nih selain ada tambahan pengawetnya. Nah, pengawet yang digunakan itu apa? Kira-kira itu kan sesuai sama yang ada di komposisi sini kan? Tuh. Pak, ini kan kita udah nulis alat sama bahan. Terus juga kita udah nulis langkah kerja. kerjanya. Kalau tulis hasil percobaan apa? Berarti pas lagi. Berarti nanti kita nyusun jadwal juga ya, Pak? Ya, tuh. Nah, oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah selesai semua diskusinya buat nganalisis masalahnya, nah nanti
kita bakal ngadain percobaan teman-teman buat eksperimen. Jadi nanti di situ ada langkah kerja selanjutnya. Jadi nanti setelah materi ini, nah teman-teman bakal ada percobaan buat alat sama bahannya sudah ada di LKPD. Kemudian nanti langkah kerjanya juga sama tabel hasil percobaan. Nah nanti besok itu kita tuh ngebandingin jus. Kita beli jus dari toko-toko yang ada di luar sana, itu dibandingin. Nanti di jusnya itu ditulis ada gelas A sama gelas B, dibikin dua sampel. Nah untuk buat sampel yang pertama itu jusnya tuh nggak diapa-apain, jadi cuman didiemin. Sedangkan untuk jus yang kedua itu diberi seperti yang ada di referensi yang ada di LKPD, diberi asam sitrat sama natrium sitrat. Nanti buat takarannya sudah ada di langkah kerja, teman-teman tinggal nyesuaiin aja. Nah itu kemudian nanti buat percobaannya disesuaikan sama langkah kerja yang udah ada di LKPD. Nah itu buat tenggatnya sendiri itu di minggu depan tuh. Soalnya ini percobaannya cukup nggak terlalu banyak makan waktu teman-teman, karena kita lebih buat percobaannya karena kita pengen tahu cara kerjanya aja, cara kerja pengawet itu seperti apa gitu. Makanya kita ngambil sampelnya jus yang kita langsung beli dari toko buah atau toko-toko yang ada di luar tuh, karena dan itu nggak memakan banyak waktu teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan percobaannya itu di sela-sela, entah itu di dalam satu hari gitu, nggak perlu waktu beberapa hari gitu, takutnya nanti mengganggu mata pembelajaran yang lain tuh teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyain dulu nih terkait buat percobaannya dari teman-teman? Belum ya, mungkin cukup ya. Nah nanti nyampein satu hal dari teman-teman setelah melakukan sebuah percobaan, nanti bakal ada menjawab pertanyaan atau membuktikan hasil analisis teman-teman itu sesuai nggak sama percobaan yang teman-teman lakukan. Nah nanti bisa dengan menjawab soal-soal yang ada di LKPD yang bagian terakhir setelah percobaan itu. Jadi seperti hipotesis atau dugaan awal atau hasil diskusi teman-teman di awal. Kemudian nanti teman-teman bisa jelasin seperti topik yang di awal, larutan penyangga itu berdasarkan apa, gunanya buat apa di percobaan ini. Terus kemudian apa aja komponen yang ada di larutan penyangga yang bikin kenapa minuman atau makanan itu bisa awet tuh, dan lain sebagainya tuh. Nah mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain dulu lagi nggak? Belum ada Pak. Oke, baik. Kalau mungkin belum ada pertanyaan lagi, mungkin pembelajaran buat siang hari ini saya cukupkan ya teman-teman. Sama satu lagi, jangan lupa untuk teman-teman semua buat minggu depan tugasnya di percobaannya tuh dikumpulkan, terus habis itu dipresentasiin ke teman-teman yang lain dari hasil percobaan masing-masing. Kemudian jangan lupa ngerjain atau melakukan percobaannya di waktu yang senggang. Itu teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Ditunggu minggu depan ya teman-teman tugasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.